Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini 13 Agustus saya Pastor Fis menjumpai Anda semua di hari yang penuh sukacita ini. Bagaimana Allah memberkati setiap keluarga Kristiani, dan setiap keluarga Kristiani Allah yang mempersatukan Anda semua. Allah terus memberkati kalian. Oleh karena itu mari kita mohon berkat Tuhan untuk perlindungan para keluarga di hari sukacita ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau memberkati setiap keluarga umat-Mu. Engkau memberkati Abraham menjadi bapa, menjadi keluarga, menjadi bangsa yang besar. Engkau memberkati keluarga Kudus di Nazaret, dan karena kasih-Mu mereka mengalami damai sejahtera. Berkatilah keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun mereka berada, terutama mereka yang menyaksikan channel ini. Semoga mereka Kau berkati menjadi keluarga yang penuh sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepadanya, Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada sahabat Insani, setiap keluarga mempunyai satu cita-cita, yakni bahagia. Setiap rumah tangga mempunyai cita-cita, visi dan misi, harus mengalami sukacita dalam keluarga. Itulah cita-cita keluarga. Tetapi sayangnya cita-cita ini hanya kadang-kadang sebagai sebuah cita-cita saja. Hanya sampai pada tataran cita-cita, hanya sampai pada sebuah slogan. Selamat berbahagia ketika orang mau menikah, ketika ada perayaan perkawinan, ketika dilangsungkan upacara perkawinan, ketika ada resepsi, semua terpampang selamat berbahagia, selamat bersukacita, selamat menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sebuah slogan. Ketika keluarga-keluarga hanya mempunyai slogan, hanya sebatas pemikiran saja, hanya sebatas tagline saja, maka keluarga itu tidak akan pernah mengalami yang disebut kesejahteraan. Cita-cita hanya dapat terjadi ketika ada usaha, ketika kita mau, ketika kita mulai menyusun program-program kita, ketika kita mulai merancang apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu. Setiap rumah tangga, ketika dia mulai merancang ingin bahagia, maka dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan, hal-hal sederhana yang harus dilakukan untuk mendukung kebahagiaan itu.
Suatu waktu ketika orang datang konsultasi, dia katakan, "Pastor, saya mau curhat tentang keluarga saya. Ketika baru menikah, saya mempunyai cita-cita saya harus menjadikan keluarga saya keluarga bahagia. Tetapi kemudian setelah 20 tahun hidup perkawinan, saya tidak merasa bahagia. Dan menjelang 25 tahun ini tetap saja saya tidak merasa bahagia." Saya katakan, "Apa yang kau lakukan untuk kebahagiaanmu?" "Saya berusaha bekerja, Pastor, bekerja keras. Apakah hasil kerjamu itu membahagiakan?" Ternyata tidak. Relasi, pengampunan, duduk bersama, mau mendengarkan, itulah awal sebuah kebahagiaan keluarga. Ketika seorang bapak, ibu rumah tangga, pagi pergi, pulang malam, besok lagi pagi pergi, pulang malam, tidak ada waktu untuk keluarga, maka yakin keluarga itu tidak mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Karena hidupnya hanya fokus pada pekerjaan. Tidak ada fokus lagi, tidak ada usaha lagi, tidak ada waktu lagi untuk duduk bersama, mendengarkan, merapatkan hati, mendekatkan hati, membuat hati satu sama lain menjadi hangat. Tidak ada waktu untuk duduk bersama, bercerita bersama. Tidak ada waktu untuk makan bersama. Apalagi tidak ada waktu lagi untuk berdoa bersama. Maka bagaimana mungkin mengalami damai sejahtera? Injil hari ini menegaskan satu hal, prinsip-prinsip perkawinan. Perkawinan adalah awal di mana Allah menyatukan dua manusia. Hanya Allah pula lah yang dapat menceraikannya, yakni melalui kematian. Tetapi kehidupan manusia di dunia sebagai suami istri harus berjalan terus bersama. Allah yang memberkati, Allah yang menghidupi, Allah juga yang menuntun keluarga Anda. Tetapi pertanyaan sekali lagi, apakah saudara-saudari punya prinsip-prinsip dalam perkawinan untuk bahagia? Dan prinsip itu tidak hanya tataran pikiran, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus punya waktu duduk mendengarkan dengan sabar pasangan saya. Ketika ada sesuatu yang kurang dari pasangan saya belajar menyempurnakannya. Itulah yang disebut saling menyempurnakan, bukan sebagai mata-mata satu sama lain dan mulai menghitung apa kesalahan pasangan saya. Ketika saya memimpin perayaan Ekaristi untuk sebuah perkawinan, pesta emas perkawinan, lalu saya panggil, "Opa, mari berdiri. Coba ceritakan apa yang membahagiakan Opa sebagai suami dalam keluarga. Bagaimana bisa menjalani perkawinan 50 tahun ini?" Lalu Opa itu katakan, "Pastor, tunggu sebentar, 5 menit. Lalu dia masuk ke kamar dan mengambil sebuah buku. Dalam buku itulah tercatat semua apa yang menjadi kisah hidup selama 50 tahun sebagai suami. Dikatakan sebelah kirinya dia menulis hal-hal buruk tentang istrinya, dan sebelah kanan adalah hal-hal kebaikan tentang istrinya. Dan dia setiap kali menulis keburukan istrinya, dia melihat lagi di sebelah kanan ada begitu banyak kebaikan istrinya. Maka dia sulit untuk marah pada istrinya. Lalu saya katakan, "Oma, mari Oma, apa yang Oma lakukan sehingga kuat menjalani perkawinan 50 tahun?" Dan Oma itu sama seperti sang suami. Dia mengambil buku catatan dan menulisnya. Di sebelah kanan ada begitu banyak kebaikan suami, dan sebelah kiri keburukan suami. Dan dari keburukan itu hanya sedikit saja dibandingkan sebelah kanan penuh halaman dengan kebaikan, tulisan-tulisan kebaikan sang suami. Saudara-saudara terkasih, itu cara-cara sederhana yang harus dibuat oleh suami istri untuk menjalani kebahagiaan sebuah perkawinan. Tidak hanya tataran, tidak hanya slogan, "Aku mencintaimu, aku akan membahagiakan." Tapi apa yang real, de facto, hal-hal sederhana, hal-hal nyata yang Anda buat untuk pasangan Anda. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Maka di hari yang penuh sukacita ini, hari untuk keluarga ini, ingat suami istri, apa yang Anda lakukan untuk membahagiakan pasangan Anda? Apakah Anda membuat catatan di sebelah kanan ada begitu banyak kebaikan, di sebelah kiri hanya 1-2 keburukan dari pasangan Anda? Yang buruk inilah tugas Anda menyempurnakannya, mengampuninya, menuntunnya, dan belajar untuk menjadi pasangan yang saling menyempurnakan. Tuhan memberkati keluarga Anda semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini.
Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.